Berikut ini akan Ibu paparkan untuk rangkuman atau kisi-kisi tematik untuk tema 1. Di mana tema 1 ini memuat ada 5 pelajaran, yaitu muatan pelajaran IPA, IPS, PKN, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Untuk materi tematik muatan IPA, yaitu membahas tentang organ gerak pada hewan. Nah, contohnya di sini pada kolom di bawah ini, ikan organ geraknya adalah sirip dan ekor. Ular organ geraknya adalah otot perut. Burung organ geraknya adalah kaki dan sayap. Sapi, kuda, kucing organ geraknya adalah kaki. Kupu-kupu organ geraknya adalah sayap. Kemudian organ gerak pada manusia. Ada 3 jenis otot pada manusia, yaitu otot polos adalah otot yang bekerja tanpa dapat kita kendalikan. Contohnya otot pada lambung dan otot pada usus halus. Kemudian kedua adalah otot jantung, adalah otot yang bekerja memompa jantung. Contohnya terdapat pada otot jantung. Yang ketiga adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang bekerjanya dapat kita kendalikan. Contohnya otot pada kaki, pada tangan, dan pada mulut. Macam-macam sendi pada rangka manusia. Jadi ada sendi putar, contohnya pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan memutar. Kemudian ada sendi engsel, contohnya pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Kemudian lagi ada sendi peluru, contohnya antara tulang panggul dan tulang dada. Sendi ini dapat digerakkan ke semua arah. Kemudian ada sendi pelana, contohnya terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan ke dua arah. Kemudian lagi ada sendi geser, terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi ini hanya menggeser. Kemudian penyakit pada alat gerak, yaitu pertama ada retak dan patah tulang. Yang kedua kelainan pada tulang punggung. Ada skoliosis, di mana tulang punggung bengkok ke samping kanan atau kiri. Kalau lordosis, di mana tulang punggung bengkok ke depan. Kalau kiposis, di mana tulang punggung bengkok ke belakang. Kemudian ada penyakit rakitis, adalah penyakit pada tulang karena kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Dapat menyebabkan tulang kaki bengkok membentuk seperti huruf O dan X. Kemudian 4, osteoporosis adalah penyakit menurunnya kepadatan tulang. Cara menjaga kesehatan alat gerak, pertama dengan berolahraga teratur. Kedua, makan makanan bergizi, terutama yang mengandung fosfor, kalsium, dan vitamin D. Kemudian yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Nah, itu adalah materi muatan IPA. Sekarang materi muatan IPS. Letak Indonesia secara geografis dan astronomis. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan secara geografis, Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian secara astronomi terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 sampai 141 derajat bujur timur. Peta umum dan peta khusus. Peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum disebut peta umum. Contoh peta umum yaitu peta dunia, peta topografi, peta kenampakan alam. Peta yang menggambarkan hal-hal khusus disebut peta khusus. Contoh peta khusus yaitu peta kepadatan penduduk. Kemudian kita ke materi PKN, di mana yaitu tentang Pancasila. Pancasila ada 5. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, menghormati orang berbeda agama, berdoa sebelum dan sesudah makan. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya adalah rantai.
penerapannya dalam kehidupan yaitu membantu tetangga yang kena musibah. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dengan lambangnya pohon beringin. Penerapannya itu bersatu dan bekerja sama, rela berkorban demi tanah air. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Penerapannya adalah musyawarah untuk mufakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah berbuat adil ke semua orang, membagi pekerjaan secara adil. Kemudian muatan bahasa Indonesia. Untuk muatan bahasa Indonesia, gagasan utama disebut juga dengan gagasan pokok atau ide pokok. Gagasan pendukung adalah gagasan yang kalimatnya menjelaskan gagasan utama. Suatu cerita terdapat beberapa paragraf. Kumpulan kalimat-kalimat akan membentuk paragraf. Pada satu paragraf sebuah cerita terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama bisa terdapat pada awal kalimat, akhir kalimat, atau keduanya di awal dan di akhir kalimat. Kemudian ke muatan SBDP. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Pertama ada gambar realis. Gambar realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Contoh gambar hewan yang dibuat sesuai aslinya. Kemudian yang kedua adalah karikatur. Adalah gambar yang dilebih-lebihkan. Contoh gambar yang terlihat unik dan lucu. Biasanya gambar karikatur nih ada gambar manusia tapi bentuknya kepalanya agak lebih besar, badannya lebih kecil atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga adalah kartun. Kartun adalah gambar yang mengandung humor. Contohnya adalah gambar Doraemon dan SpongeBob. Kemudian yang keempat ada gambar dekoratif, adalah gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar benda menjadi lebih indah. Contohnya gambar dekoratif banyak dijumpai pada kain batik dan relief candi. Kemudian gambar cerita pada koper. Tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku disebut koper. Gambar cerita pada sebuah koper harus mewakili isi dari buku tersebut. Salah satu syarat koper yang baik di bawah ini yaitu: pertama, gambar menarik dan sesuai isi. Kedua, judul singkat dan mudah dipahami dan menarik. Yang ketiga, ada nama penulis dan identitas buku. Yang keempat, ada sinopsis isi buku pada koper belakang. Kemudian pembuatan komik. Adapun langkah-langkah membuat komik yaitu: pertama, menentukan tema atau judul. Yang kedua, membuat sketsa, disebut juga dengan sketching. Yang ketiga, memberikan tinta, disebut dengan inking. Yang keempat, memberi warna, disebut dengan coloring. Yang kelima yaitu membuat teks pada komik, disebut dengan lettering. Nah, itu adalah materi untuk tema 1. Baik anak-anak Ibu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas soal ulangan yang kemarin. Ada kan kemarin kita sudah melaksanakan soal ulangan harian untuk tema 1. Nah, di sini ada 20 soal akan Ibu bahas jawabannya agar kalian bisa mengetahui jawaban yang benar. Kita lihat pada soal pertama, ular bergerak menggunakan A. Kaki, B. Sayap, C. Sirip, atau D. Otot perut. Jawaban yang benar adalah otot perut, maka klik otot perut. Kemudian yang nomor 2, jenis otot yang terdapat pada lambung dan saluran pencernaan atau usus adalah otot titik-titik. Apakah otot polos, otot jantung, otot lurik, atau otot besi? Nah, jawabannya adalah otot polos. Nah, kenapa jadi otot polos? Karena otot polos ini geraknya adalah tanpa kita kendalikan atau secara tidak sadar. Kita kan tidak mungkin menyadari atau mengendalikan
gerak pada lambung maupun pada usus kita. Jadi ototnya adalah otot polos. Kemudian yang ketiga, jenis otot yang terdapat pada tangan dan kaki adalah otot. Nah, jawabannya adalah otot lurik. Kenapa jadi otot lurik? Karena otot pada tangan dan kaki ini bisa kita kendalikan. Jadi geraknya bisa kita kendalikan. Kemudian nomor 4, cara menjaga kesehatan alat gerak yaitu, nah jawaban yang benar adalah olahraga secara teratur. Kemudian yang nomor 5, Indonesia terletak di antara dua benua yaitu, jawaban yang paling tepat adalah yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian yang keenam, Indonesia terletak di antara dua samudra yaitu, jawaban yang paling tepat adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian yang nomor 7, yang termasuk peta umum yaitu, nah ini adalah contoh dari peta umum yang termasuk peta umum yaitu peta topografi atau kenampakan alam. Sedangkan nomor 8, yang termasuk peta khusus yaitu, nah, jawaban yang tepat adalah D, peta kepadatan penduduk. Kemudian yang nomor 9, menghormati orang yang berbeda agama dan berdoa sesudah dan sebelum makan adalah pengamalan Pancasila sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, karena ada kata menghormati yang berbeda agama dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama. Kemudian yang nomor 10, penerapan sila keempat dalam kehidupan yaitu, nah jawaban yang paling tepat adalah B, melakukan musyawarah untuk mufakat. Kemudian yang ke-11, bersatu rela berkorban demi tanah air dan tidak membedakan suku dan bangsa adalah contoh penerapan Pancasila. Nah itu adalah sila ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, di mana kita rela berkorban, kemudian bersatu, tidak membedakan suku dan bangsa. Kemudian 12, lambang Pancasila sila kelima yaitu, jawaban yang tepat adalah padi dan kapas. Kemudian nomor 13, gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan sebenarnya disebut, nah yang benar adalah gambar realis. Jadi gambar realis itu real artinya, jadi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemudian kita perhatikan nomor 14, ada gambar. Nah, gambar di bawah ini termasuk jenis gambar apa? Jawaban yang paling tepat adalah gambar karikatur. Kemudian nomor 15, membuat sketsa pada komik disebut, nah disebut sketching. Kalau inking itu memberi tinta. Kemudian kalau coloring itu memberi warna, kalau lettering itu memberi teks. Nah ini 16, membuat teks pada komik disebut, nah jawabannya lettering. Jadi kalau membuat teks pada komik itu lettering. Kemudian 17, gagasan utama disebut juga dengan, nah jawabannya adalah ide pokok. Jadi gagasan utama itu disebut juga dengan ide pokok. Kemudian nomor 18, ide pokok pada teks di bawah ini adalah, kita lihat dulu teksnya. Selain murah dan mudah berlari, berlari juga memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Olahraga ini bermanfaat untuk menurunkan berat badan dan memperlancar metabolisme tubuh. Lari juga dapat membantu seseorang untuk mengurangi stres. Saat berlari, pikiran seseorang akan menjadi lebih santai, sehingga suasana hati dan pikiran menjadi lebih baik. Selain itu, berlari juga dapat membuat seseorang menjadi terlihat lebih segar dan bugar sepanjang hari. Nah, ide pokok dari teks tersebut adalah, yang paling tepat jawabannya adalah yang A. Selain murah dan mudah, berlari juga memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Nah, itu terdapat pada awal kalimat. Kemudian nomor 19, ide pokok biasanya terdapat pada, nah biasanya terdapat pada kalimat utama. Kemudian nomor 20,
Ide pokok dari gambar di bawah ini adalah, jadi tentang apa gambar di bawah ini? Nah, yang benar adalah tentang membuang sampah di tempat sampah.